Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hanafi. Saya dari Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo dengan NIM F1D1210066 dengan jurusan biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan. Sebelum kita mulai pada jaringan pada hewan dan tumbuhan, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sel jaringan. Pengertian sel jaringan. Jaringan adalah sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan antara lain jaringan meriskem, jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan pada tumbuhan antara lain jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penyokong. Setelah itu, jaringan pada tumbuhan memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu jaringan pada tumbuhan pada akar jagung. Jaringan yang pertama jaringan embrional atau jaringan meristem. Jaringan embrional adalah jaringan dari hasil pembelahan sel zigot. Jaringan embrional mengalami spesialisasi menjadi 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan luar, endoderm, lapisan tengah, mesoderm, dan juga lapisan dalam, entoderm. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi sehingga mampu melakukan pembelahan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, meristem laternal, dan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal ditemukan pada ujung-ujung akar, batang, serta cabang-cabangnya. Sementara itu, jaringan meristem laternal terdapat pada batang dan sisi laternal batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan di akar. Terakhir, jaringan meristem interkalar terdapat pada ruas tanaman seperti rumput dan bambu maupun di pangkal daun seperti pada pinus. Yang kedua, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Karena itu, jaringan epidermis berada pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Selain untuk melindungi jaringan di bawahnya, jaringan epidermis juga berperan untuk membatasi transpirasi atau penguapan air dan perubahan temperatur. Ciri-ciri jaringan epidermis adalah ia terdiri dari satu lapis sel tunggal, bentuk, ukuran, dan susunan beragam. Ia juga memiliki klorofil. Dinding sel bagian luarnya mengalami pembelahan, sedangkan dinding sel bagian dalamnya lebih tipis. Selanjutnya, jaringan kambium. Jaringan kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-sel aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan pada batang dan akar. Berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya dikenal 2 golongan kambium, yaitu kambium gabus dan kambium pembuluh. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Berikutnya, jaringan parenkim. Jaringan selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagian besar tumbuh-tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, batang, daun, hingga xilem dan floem. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, jaringan parenkim yang akan menggantikan dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, sekresi, respirasi, hingga menyimpan cadangan makanan, serta air pada tumbuhan air. Jaringan ini dapat mengalami modifikasi menjadi jaringan arenkim yang memiliki rongga-rongga udara antara sel-selnya. Selanjutnya, jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan skerenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penguat pada tumbuhan. Sudut dinding sel dan selusnya lebih tebal dibandingkan jaringan lain. Kolenkim tidak memiliki protoplas dan dinding sekunder, tapi dinding primernya mengalami pembelahan. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penopang bagi organ-organ muda.
Sementara itu, jaringan sclerenchyme adalah jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tua. Jaringan sclerenchyme dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu fiber dan scleroid. Fiber memiliki bentuk seperti pita-pita panjang sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tali, dan lain sisi scleroid memiliki bentuk yang tidak beraturan. Contohnya pada kulit yang melindungi tanaman. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Seperti namanya, jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut hasil makanan dan zat-zat sejenis seluruh tanaman. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem, yang disebut juga sebagai pembuluh kayu, adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang membawa air dan garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Air dan garam yang akan digunakan dalam proses fotosintesis juga dibawa oleh xilem menuju daun. Sementara itu, phloem atau pembuluh tapis adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan lain. Selanjutnya, jaringan gabus. Jaringan gabus letaknya begitu rapat antara satu dengan yang lainnya, terutama pada ruang yang tidak memiliki sel sehingga akan sukar untuk menembusnya. Pada celah lapisan gabus memiliki pori-pori yang bernama lentisel. Mencegah penguapan. Fungsi jaringan gabus yang pertama adalah untuk mencegah penguapan. Dalam jaringan ini terdapat zat suberin yang bisa memicu adanya penebalan sehingga jaringan gabus bisa menjalankan fungsinya untuk mencegah adanya penguapan dengan maksimal. Yang kedua, berfungsi sebagai melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Fungsi ini, jaringan gabus berikutnya adalah melindungi tumbuhan dari adanya kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Pasalnya, lapisan epidermis bisa melindungi tumbuhan yang mengelupas. Walaupun begitu, tumbuhan masih tetap memiliki pelindung lagi. Selanjutnya, berfungsi sebagai melindungi tumbuhan dari suhu yang ekstrim. Fungsi ini, jaringan gabus bisa sebagai pelindung tumbuhan dari suhu yang ekstrim. Suhu ekstrim tidak selalu dingin, tetapi suhu yang cukup panas bisa merusak tanaman. Sebagai contoh adalah para petani musiman yang bisa gagal panen jika suhu tiba-tiba berubah. Yang kedua, berfungsi sebagai melindungi jaringan di bawahnya. Selain melindungi dari suhu yang ekstrim, jaringan gabus juga akan melindungi seluruh bagian yang letaknya pada bagian bawah jaringan tersebut, terutama pada batang tumbuhan berkeping buah yang riskan kehilangan unsur hara dan air. Kita akan masuk pada jaringan pada hewan, yang dimana bisa kita lihat jaringan pada hewan ada blood, bone tissue, epithelial tissue, cartilage tissue, adipose tissue, nervous tissue, muscle tissue, dan connective tissue. Kita bisa lihat di epithelial tissue pada jaringan hewan serigala. Pada jaringan hewan serigala memiliki berbagai jenis, yaitu cuboidal epithelium, yang kedua simple columnar epithelium, yang ketiga pseudostrophic ciliate columnar epithelium, yang ketiga starfitted squamous epithelium, dan yang terakhir simple squamous epithelium. Ini berasal dari jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan terluar pada tubuh. Umumnya, jaringan ini melapisi permukaan tubuh bagian rongga dan rongga dalam. Epitel juga berfungsi untuk memproteksi tubuh dari berbagai ancaman seperti benturan atau goresan. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki fungsi untuk melilit dan melekatkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni jaringan ikat biasa dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat biasa terbagi menjadi ikat padat dan ikat longgar. Adapun jaringan ikat khusus mencakup jaringan padat tulang keras, tulang rawan, limfa, dan darah. Bisa dilihat ada dua jenis ikatan, jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat.
Dan yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan ini berfungsi untuk penggerak tubuh. Jaringan otot diklasifikasikan berdasarkan tempat dan bentuknya, yakni otot polos, otot lurik, dan jantung. Bisa dilihat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin itu saja dari saya tentang membahas sel jaringan tumbuhan dan hewan. Sekian dari saya. Terima kasih.